Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita ada dua bagian, yaitu organ reproduksi luar wanita, organ reproduksi dalam wanita. Bagian luar terdapat vagina dan vulva. Vagina yaitu saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar dan merupakan alat kopulasi perempuan yang dikenal sebagai saluran kelahiran bayi dan ujungnya terdapat himen. Yang kedua yaitu vulva. Vulva yaitu ujung vagina yang menghadap keluar yang terdiri atas labium mayor yaitu berlapis lemak dan labium minor yaitu yang tidak berlapis lemak. Yang kedua yaitu organ reproduksi bagian dalam wanita. Terdapat ovarium atau indung telur yaitu kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum dan dirangsang oleh FSH yang berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda kelamin sekunder pada wanita. Dan progesteron yaitu massa jaringan kuning dalam ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah matang dan dirangsang oleh LH yang berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Selanjutnya, yang kedua yaitu fimbria atau infundibulum. Yang ketiga yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi yaitu berbentuk saluran diawali dengan struktur berbentuk corong berjajar atau fimbriae atau infundibulum dan bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk mendorong ovum bergerak ke dalam tubuh fallopi ketika terjadi ovulasi. Selanjutnya yang keempat yaitu oviduk. Yang kelima uterus, yaitu uterus berbentuk buah pir di dindingnya tebal dan berotot. Uterus berhubungan dengan dua saluran fallopi. Jika dalam tuba fallopi terjadi pembuahan dan terbentuk zigot akan didorong menuju uterus dan uterus berbentuk gastrula akhir kemudian mengalami implementasi dan berkembang menjadi bayi. Yang keenam yaitu cervix. Cervix yaitu leher rahim, bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Yang ketujuh yaitu klitorsis atau kelentit, tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung saraf perasa dan pembuluh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium yang di dalamnya terdapat oogeneum yaitu atau sel indung telur yang menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, proses oogenesis yaitu salah satu oogenia tumbuh dan berdiferensiasi menjadi oosit primer setelah mengalami pembelahan meiosis yang pertama menjadi oosit sekunder dan satu badan pilar pertama. Selanjutnya, oosit sekunder dikeluarkan dari folikel pada ovarium. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang dan terjadilah menstruasi. Tetapi jika ada maka terjadilah pembelahan meiosis yang kedua yaitu dan mengalami pembelahan menjadi satu ootit dan satu badan polar dan ootit berkembang menjadi ovum. Selanjutnya saya akan menjelaskan menstruasi. Menstruasi pendarahan secara periodik dan sikilik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menstruasi. Menstruasi yaitu pendarahan secara periodik dan sikilik dan uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi yaitu hormon GnRH, FSH,
LH, estrogen, dan progesteron. Menstruasi fase terdiri dari fase folikel, fase estrus, fase luteal, fase menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan menstruasi sikel terdiri dari 4, yaitu yang pertama menstruasi sikel. Bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum akan mengerut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron berhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum ditandai dengan pendarahan. Yang kedua yaitu praovulasi fase, yaitu fase akhir menstruasi ini hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Yang ketiga yaitu ovulasi fase, yaitu peningkatan kadar estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif, yaitu penghambatan pelepasan FSH dari hipofisis. Karena FSH berkurang, maka hipofisis ganti mengeluarkan LH. Yang keempat, yang terakhir yaitu post ovulasi fase, berfungsi menyiapkan implementasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalender metode atau pantang berkala. Metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Manfaat kontrasepsi yaitu digunakan para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur, maka meningkatkan kesempatan bisa hamil. Kontrasepsi yaitu alat pengendalian kehamilan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. See you.